berita yang berhubungan dengan politik, yang menyangkut-nyangkutkan, yang membawa-bawa, yang menarik-narik, yang menjerumuskan gereja. Kira-kira minggu lalu, saya menghadap Romo Uskup di Katedral Jakarta. Saya menghadap, diterima dengan baik, dan saya agak terharu atas penerimaan itu. Dan saya menjadi agak sungkan, agak tidak terlalu confident untuk mengajukan pertanyaan. Karena beliau, Romo Uskup Romo Haryo, menerima dengan baik dan menanyakan, ini ada apa? Ada apa itu, terus apa yang akan saya tanyakan gitu. Yang pertama-tama saya nyatakan bahwa saya tidak ingin menambah ruwet Romo Uskup, tidak ingin menambah ruwet Romo atas peristiwa yang tempo hari, peristiwa yang membuat Romo terbawa-bawa. Saya hanya ingin bertanya, moga-moga ini tidak nambah ruwet. Sebaliknya, saya menyampaikan rasa hormat saya. Di agama Protestan, saya punya sahabat-sahabat, tadi salah satu saya sebut, tapi ada nama yang lain, seperti Bung Tony Waworuntu, ya, saya sebutkanlah pada beliau. Nah, di Katolik, saya punya sahabat-sahabat yang banyak sekali, romo-romo, orang-orang sangat terpelajar, golongan intelektual Katolik. Bahkan yang terdekat itu Romo Mangun, yang ya begitu, Romo Mangun dekatnya sedemikian rupa hingga saya tidak akan terlalu berani untuk mengajukan pertanyaan, untuk membawa-bawa, mengingatkan Protestan, mengingatkan Gereja Katolik, dibawa-bawa ke dunia politik. Jadi Romo Uskup itu lagi ada di rumah, tempat tinggal beliau, kediaman beliau, ya di depan gereja itu ada satu bangunan tempat beliau tinggal. Itu ditelepon, ada orang yang nelfon, apa boleh ini kami mampir. Orang yang disebut kami itu ya gubernur itu yang sudah akan kelar lah masa jabatannya, mau mampir, mau pamitan. Lalu saya nanya, Romo, apakah waktu mau jadi gubernur dulu juga pamitan sama Romo? Kok ketika berakhir jabatannya mau pamitan gitu-gitu? Terus Romo hanya tersenyum kan ya. Romo tidak sukalah diajak ngomong gosip-gosipan, jadi ya beliau tersenyum, dan intinya ya dulu tidak. Lah, sesudah kelar masa jabatan kok mau mampir, mau lapor apa? Ternyata Romo kaget sekali. Ya sudahlah, silahkan mampirlah, namanya mampir masa nggak boleh. Ya begitu intisarinya. Tapi Romo kaget karena yang datang itu bukan aneh sendiri. Itu ada bangsa 7 orang. 7 orang itulah yang bisa membukakan kediaman Romo Uskup. 7 orang lah. Nah, itu juga kira-kira ya tentu ada hubungan dengan orang yang kecewa karena urusan dengan Presiden Jokowi dan sebagainya, dan kemudian langsung menggabung ke Ketua Politik Identitas seluruh Indonesia. Ketua lah dia, bukan bapak. Ketua Politik Identitas Indonesia ya dia. Tentang itu kita sudah bicarakan sebelumnya, tapi waktu datang ke gereja itu ya Romo kaget, begitu banyak orang, dan mereka ya omong-omongan sangat ala kadarnya, tidak omong-omongan yang meriah, yang hangat, yang apa, ya omongan sangat dibatasi. Tapi Romo Uskup itu ditipu. Keluar dari situ, orang-orang itu
yang ada Anies di dalamnya, dan dialah aktor utamanya, itu yang menyiarkan berita bahwa para uskup se-Jabodetabek membuat deklarasi, menyatakan suatu, ya deklarasi itu menyatakan dukungan untuk Anies. Wah, itu suatu tamparan bagi gereja Katolik, suatu tamparan yang luar biasa memalukan, yang luar biasa membuat wajah jadi merah karena tamparan itu. Tapi ya pimpinan gereja Katolik itu orang-orang yang sangat berhati-hati, yang sangat konsisten menjaga sikap politik. Gereja Katolik itu, apalagi kaum imam, tidak boleh terlibat politik keseharian, politik-politik dagang sapi, politik-politik murahan, tidak. Gereja Katolik itu memiliki sebutan, tapi kata ini datangnya dari saya, politik adiluhung. Dan Romo ya membenarkan, memang pokoknya politiknya bukan gitu, dan saya sebagai orang Jawa menyebutnya politik adiluhung, dan itu diterima. Memang hanya dengan politik adiluhung itu, tidak ada di dunia Katolik dukung-mendukung pada siapapun. Lagi pula, uskup se-Jabodetabek itu nggak ada. Nggak ada sebutan uskup se-Jabodetabek. Barang yang tidak ada, tapi disiarkan. Akibatnya, karena mempermalukan para imam gereja Katolik, maka kebohongan itu dinyatakan, dibikin perlawanan, bahwa itu bohong kosong. Ingin jadi calon presiden saja sudah bohong. Bohong kosong. Dan kebohongannya itu menjadi manipulasi terhadap agama lain. Agama yang demikian berhati-hati sikap politiknya. Romo menceritakan bahwa Anies itu juga melakukan pendekatan supaya dia bisa ke Roma. Bisa ke Roma untuk mendekat Romo Paus atau siapa yang ingin ditarget di sana, dan dia menyatakan itu untuk menyatakan bahwa dia itu seorang pluralis. Bung, pluralis sejati itu tidak peduli apakah dia itu pluralis atau tidak. Itu tidak disadari. Pluralitas sebagai suatu sikap itu mengalir begitu saja, otomatis, refleks, tidak dikarang-karang. Kalau kita berlagak ingin jadi pluralis di muka bumi ini, kita pasti melakukan manipulasi-manipulasi. Tidak ada pluralis yang mengaku, aku ini pluralis. Tidak ada orang yang mudah toleran, mudah memberi, mudah merangkul, mudah memberikan doa, mudah sekali memberi akomodasi dalam relasi-relasi antar kebudayaan. Orang seperti itu tidak pernah menyadari aku ini orang yang pluralis, aku ini orang yang akomodatif dalam relasi kebudayaan. Itu tidak ada. Orang-orang itu melakukan tindakannya alami, seperti matahari terbit pada pagi hari memanjat bukit dan lama-lama panas, seperti embun yang turun pada malam hari, dan dia tidak tahu bahwa dia ingin memberi keteduhan di bumi. Dia tidak peduli, saya hanya turun karena saya hanya turun. Dah, matahari bilang, matahari aku ini harus terbit, maka aku harus terbit. Konsekuensi dari terbitnya untuk apa? Dah, karena dia alami. Tapi banyak orang yang merasa dirinya pluralis, yang merasa dirinya itu akomodatif terhadap sesama, tapi itu mulut-mulut bocor dalam dunia politik. Politik busuk, sebusuk-busuknya. Pluralis sejati tidak pernah mengaku pluralis. Kalau ditarik di perkara yang agak lebih tinggi lah, lebih religius, kaitannya dengan perilaku kaum sufi. Saya kira kaum sufi itu tidak pernah menyadari bahwa dia itu sufi. Aku ini sufi, enggak. Apakah dia sufi, ya disebut sufi, mau disebut apa dengan sebutan apapun,
Dia nggak peduli, dia pedulinya ini bahwa aku ini punya hati nurani yang baik dan tindakan-tindakanku itu yang berupa kebaikan terus menerus menanam kebaikan itu panggilan hati yang dilaksanakan tanpa perhitungan-perhitungan politik, tanpa mencari keuntungan, tanpa meminta supaya orang keplok, supaya orang menyanjung dia, tidak. Tapi Anies melakukan itu dan kebohongannya sudah dibantah oleh dunia Katolik. Dan satu lagi, kebohongan yang disiarkan di YouTube itu Gereja Katolik sudah mendekati YouTube dan minta itu dicabut. Tuntas, sangat tuntas. Itu kelakuannya mendekati Dubes Vatikan. Mau minta ke Vatikan. Enggak boleh. Vatikan enggak membolehkan. Enggak bisa ke sono. Kalau Vatikan lalai, maka dia sudah sampai di Vatikan dan minta dukungan Vatikan. Ya, mana orang macam begini? Ya lalu saya ngomong-ngomongan dengan Romo Uskup sekedar untuk menunjukkan ini, sekedar untuk mendengar bagaimana Gereja Katolik. Gereja Katolik itu punya sikap politik berbeda dari kebanyakan kelompok-kelompok. Ada instruksi atau barangkali itu yang disebut surat gembala, instruksi dari kalangan imam-imam, kalangan elitnya Katolik kepada kaum awam. Kaum awam diberitahu nanti ada pemilu yang harus dipilih, tidak menyebut siapapun namanya, tidak mendukung siapapun, dan tidak mendengki siapapun, tapi ada keputusan yang akan kita pilih dalam pemilu yang akan datang itu calon yang memiliki kriterium begini. Nah, kriterium itu yang boleh dipilih. Di luar itu, ya wallahu alam, kalau ada yang tetap milih di luar itu, karena juga Romo Uskup barangkali nggak bisa mengontrol orang satu persatu, tapi bahwa ada anjuran hati-hati memilih. Saya tidak bertanya, dan kalau ditanya pun Romo juga mungkin kan karena tidak ingin menunjukkan kedengkian, tidak ingin menunjukkan ketidaksukaan dan sejenisnya, maka Romo mungkin tidak menjawab. Tapi saya mengarang sendiri di depan beliau, saya mengarang dalam hati, barangkali kira-kira kalau orang yang menunjukkan egoisme yang begitu besar, keserakahan yang begitu besar, dan langsung punya rasa dengki kepada Katolik, pasti itu tidak akan dipilih. Pasti tidak akan dipilih. Kalau saya boleh menyampaikan sesuatu ya, terhadap orang seperti itu, kalau pipi kiri saya mau ditampar, maka saya sudah tampar pipinya kiri kanan. Jadi saya tidak semurah hati orang-orang suci. Orang-orang suci boleh pipi kiri ditampar, kasihkan yang kanan sekalian supaya enggak, kalau pipi kiri saya pun ditampar, sudah tak tampar pipi kirinya, tampar pipi kanannya. Nah, sikap seperti itu di dunia politik bagi saya kontekstual. Tapi romo-romo, para imam di Katolik punya wawasan tentang politik yang begini-begini. Tidak mendengki, tidak menunjukkan apa-apa, tapi beliau-beliau pasti bisa memuji seseorang yang politiknya akomodatif, seseorang yang tidak ngusik-ngusik gereja, seseorang yang datang di gereja dan barangkali berbuat baik. Ya orang kayak gitu nampak dalam persahabatan Gus Dur almarhum dengan Romo Mangun, persahabatan Gus Dur dengan romo-romo uskup yang lain, Gus Dur dengan kelompok-kelompok agama-agama yang lain, dengan
komunitas-komunitas lain. Kalau ada di zaman sekarang ini yang berpolitik dan belak-belakan seperti Gus Dur, kira-kira itu keren sekali. Kira-kira itu keren sekali. Tapi Gus Dur itu sekarang sudah tidak ada. Dan yang mendekati kayak Gus Dur juga tidak ada. Tapi dunia Islam akan tetap pada dirinya, akan tetap pada sikapnya, dan lebih jelas akan tetap pada imannya. Iman keislaman. Wah, itu kaum Nahdliyin yang berbicara. Jangan hanya bersahabat dengan sesama orang Islam. Jangan bersahabat hanya dengan sesama orang NU. Jangan bersahabat hanya sesama orang Indonesia. Bersahabatlah dengan sesama manusia. Sesama manusia. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli etnisnya apa, tidak peduli kebangsaannya apa. Bersahabat dengan sesama manusia. Saya suka mengamati agak mendalam dunia sastra. Orang yang bicara seperti itu mirip karakter dunia sastra. Karakter tertingginya, sastra juga punya karakter yang tidak tinggi, punya karakter yang tidak luhur. Tapi ini politik yang luhur. Orang-orang yang berpendapat seperti itu, kira-kira dia berbicara, gitu ya. Saya merumuskannya itu speaking to humanity, speaking to everybody, untuk berbicara tentang the language of humanity. Kalau orang, karena pada kata the language of humanity, ini di tingkat dunia pun ini pilihan tertinggi. Barang siapa mengajarkan sesama manusia dan berbicara dalam bahasa kemanusiaan, humanity, itu pilihan bagus pada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya laporkan kepada para pendengar. Untuk kita seluruh bangsa Indonesia, saya akan mendoakan Katolik, romo-romo, para imam, dan jamaahnya sehat walafiat, tidak tertipu-tipu oleh politik yang bukan-bukan. Nah, kita ingin mengelem relasi-relasi kita itu dengan lem yang terkuat, lem kemanusiaan. Dan kalau itu yang terjadi, maka saya ingin jangan ada orang yang percaya kepada Anies dalam hubungan dengan sikapnya bahwa dia golongan pluralis. Orang pluralis yang menyadari dirinya pluralis, bukan pluralis. Terima kasih.